dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pastinya anak-anak senang, semangat, dan sukacita ya. Nah, anak-anak saat ini coba lihat ada hiasan di Cafe Krista Gracia. Berarti hiasan apa ya artinya ini ya? Iya benar, kita akan memperingati hari Natal. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan anak-anak. Anak-anak sudah siap? Anak-anak, yuk mari menyanyi bersama Bunda dengan lagu Dari Pulau dan Benua. Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan tangan kita, tangan dilipat, mata ditutup. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami, anak-anak, orang tua, dan bunda-bunda di Cafe Krista Gracia. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Kami mau mendengarkan cerita, Engkau berkati kami, mari Roh Kudus-Mu, Engkau akan menuntun kami supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, selamat mendengarkan cerita dengan baik ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Nah, anak-anak sudah memuji nama Tuhan dengan pujian tadi bersama Bunda Siska. Bagaimana? Sukacita kan? Apakah anak-anak sudah siap untuk menyambut perayaan Natal? Untuk menyambut hari Natal? Nah, anak-anak, untuk pagi ini Bunda akan memberikan renungan atau memberikan cerita tentang kasih Natal. Di rumah, apakah anak-anak bersama mama papa sudah menyiapkan pohon Natal seperti ini? Kado-kado Natal sudah siap? Ataukah mama papa sudah membelikan juga baju baru seperti ini? Wah, pasti sukacita ya kalau ini semua sudah kita dapatkan. Tetapi apakah harus seperti itu? Apakah kita akan bersedih seandainya mama papa tidak bisa membelikan baju baru atau menyiapkan kado untuk kita? Anak-anak tidak usah sedih. Anak-anak tidak perlu sakit hati seandainya itu semua belum kita dapatkan. Ingat, Tuhan datang ke dunia dengan kesederhanaan. Tuhan datang ke dunia dengan kasih untuk mengasihi kita supaya kita selamat. Tuhan berfirman di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia
telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu tanda kasih Allah kepada kita umat manusia, sehingga Tuhan mau datang ke dunia. Pada waktu itu Tuhan memilih Maria untuk menjadi jalan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Lihat, Ibu Maria pada waktu itu sudah hamil tua, anak-anak sudah mendekati untuk melahirkan. Tapi Ibu Maria dan Pak Yusuf itu orang-orang yang taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Pada waktu itu Ibu Maria dan Pak Yusuf harus kembali ke kotanya untuk mengikuti sensus. Pak Yusuf dan Ibu Maria mau. Nah, Pak Yusuf membawa Ibu Maria untuk menuju kota Bethlehem. Lihat, karena perut Ibu Maria sudah besar, Ibu Maria naik keledai dan Pak Yusuf membawanya menuntun keledai itu dengan berjalan kaki. Apakah itu mudah, anak-anak? Sekarang anak-anak kalau pergi kemana-mana naik mobil, naik motor, cepat sampai kan? Nah, lihat, Pak Yusuf dan Ibu Maria, Pak Yusuf harus berjalan kaki untuk menuju kota Bethlehem. Bukan hal yang mudah, tapi Pak Yusuf dan Ibu Maria mau taat kepada Tuhan, dan Pak Yusuf, Ibu Maria percaya Tuhan menyertainya. Nah, pada waktu itu Pak Yusuf dan Ibu Maria sudah sampai di kota Bethlehem. Mereka mencari tempat penginapan. Tapi sayang, semua penginapan sudah tutup. Semua penginapan sudah penuh karena banyaknya orang-orang yang kembali ke kota itu. Hanya satu yang tersedia, yaitu kandang domba. Pak Yusuf berpikir, apakah mau menerima kandang domba itu untuk menjadi tempat penginapannya? Kalau tidak mau, lalu akan menginap di mana? Padahal Ibu Maria sudah hamil, Tuhan sudah saatnya melahirkan. Nah, dengan percaya kepada Tuhan, Pak Yusuf dan Ibu Maria mau untuk tinggal di kandang domba. Dan malam hari itu terdengar suara oe, oe. Bayi Yesus lahir. Puji Tuhan, bayi Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang sederhana. Dan lihat, bayi Yesus ditempatkan di palungan. Apa itu anak-anak palungan? Betul, tempat untuk makan ternak di sini. Kalau anak-anak sekarang lahir di mana, yo? Di rumah sakit, ditempatkan di box yang nyaman. Ya, mama bisa tidur di kasur rumah sakit. Nah, tapi Tuhan Yesus bukan lahir di kerajaan, bukan lahir di hotel yang mewah, tetapi di kandang domba dengan kesederhanaan. Nah, pada malam itu juga malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita itu tentang kelahiran juru selamat kepada para gembala, dan mereka datang sujud menyembah ke bayi Yesus pada malam hari itu. Mereka ikut bersukacita karena juru selamat telah lahir ke dunia. Anak-anak, ingat akan kelahiran Tuhan? Nah, di tempat yang sederhana, bukan di tempat yang mewah. Jadi, kalau anak-anak belum punya baju baru atau belum punya kado-kado Natal, tidak usah bersedih. Apalagi saat ini, ada saat di mana, lihat, virus corona masih ada di mana-mana. Nah, apakah kita menjadi tawar hati, menjadi takut? Nah, ingat anak-anak, Tuhan senantiasa menyertai kita. Lihat, Tuhan kirimkan papa mama, kita punya papa mama yang akan senantiasa menjaga kesehatan kita. Dan ingat, anak-anak juga harus menjaga diri anak-anak. Lihat, apakah sudah cuci tangan dengan rajin, dengan sabun dan air mengalir? Nah, apakah sudah makan makanan yang cukup dengan gizi seimbang?
Apakah sudah cukup untuk beristirahat? Ingat juga berolahraga, mengenakan masker dan jaga jarak. Nah, anak-anak bisa lakukan itu dalam menantikan perayaan Natal dan menyiapkan hati kita dengan penuh sukacita. Ingat juga, meskipun kita tidak mendapat kado dari orang tua kita, tapi kita juga bisa berbagi dengan apa yang kita miliki untuk orang lain. Kita juga bisa tetap menjalankan aktivitas kita di dalam menyambut Natal dengan belajar di rumah bersama mama atau papa. Ya, dan ingat, kita tetap punya Tuhan. Sudah rajin berdoa? Ayo tingkatkan lagi di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Sudah membaca firman Tuhan? Nah, kalau belum bisa baca, bisa dengan mama papa. Mama papa bisa membacakannya dan anak-anak boleh mendengarkannya. Dan juga ingat selalu senantiasa bersukacita, bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan demikian, kita sudah siapkan hati kita dengan baik untuk menyambut Natal. Dan kita tidak perlu takut, karena di masa corona ini Tuhan senantiasa akan melindungi kita. Ingat, selalu kita jaga diri kita dengan protokoler kesehatan. Nah, Tuhan berfirman, Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi tidak usah takut anak-anak, tidak usah bersedih hati kalau orang tua kita belum menyediakan kado ataupun baju baru. Banyak yang kita lakukan dan kita tetap percaya akan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Berdoa selalu, baca kitab suci dan puji nama Tuhan. Anak-anak, demikian renungan pagi ini tentang kasih Natal. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa Bunda hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kembali kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucap syukur untuk renungan pagi ini. Tuhan boleh ingatkan kepada kami untuk kami boleh menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, menyiapkan hati kami untuk menyambut hari Natal. Terima kasih Allah untuk keselamatan, kasih Natal yang Tuhan berikan kepada kami, umat manusia. Kami mau melanjutkan aktivitas hari ini Tuhan, mohon penyertaan yang dari Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan renungan pagi ini dengan baik. Dan selamat beraktivitas, selamat mengikuti kegiatan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita ya dari Bunda Tuti. Nah, ceritanya bagus sekali ya. Nah, saat ini anak-anak kita akan berkegiatan. Nah, untuk kegiatan hari ini adalah kita akan berkreasi membuat mas tetu. Nah, anak-anak nanti disiapkan bahannya yang dari sekolah kemarin sudah diambil sama mamah ya. Nah, bahannya adalah slider, ini selang, ini pita warna-warni, ini ada mote yang warna-warni, dan lem. Yuk anak-anak, kita akan membuat hiasan pistol tuh. Yuk kita berkreasi. Nah, ini dililitkan ya anak-anak. Coba anak-anak bisa tidak? Pasti bisa. Anak-anak hebat. Nah anak-anak, untuk ujungnya yang awal tadi dan yang terakhir kita lem ya, biar merekat. Nah seperti ini anak-anak, kita akan hias dengan hiasan ada pita warna-warni. Yuk kita hias ya, kita tempel pitanya. Nah kita tempel yang satunya juga. Dan ini ada hiasan motenya juga loh anak-anak. Nah, menyenangkan sekali ya anak-anak untuk
untuk kegiatan hari ini membuat Master tuh. Nah, ini kreasi Master tuh-nya sudah jadi. Ada hiasannya juga anak-anak. Nanti anak-anak bisa tambahkan juga loh hiasan yang anak-anak punya di rumah. Misalnya mau dikasih gambar bunga atau dikasih gambar Sinterklas, boleh sekali anak-anak. Dan jika nanti anak-anak mau tempel di pintu ataupun di pohon Natal, boleh dikasih pita. Nah, oke anak-anak, demikian kegiatan kita pada hari ini. Immanuel, Tuhan beserta kita.